Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul matil amin. Ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta hidayahnya pada kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita kembali bisa berjumpa kembali di channel YouTube PCPM Kemalang untuk menyambut Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kaum muslimin wal muslimat, calon penghuni surga rahimakumullah. Di kesempatan hari ini kita juga akan melanjutkan kajian kita mengkaji tentang kepribadian daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan mengkaji ini kita akan semakin mencintai beliau. Kita akan semakin mengenal beliau. Maka dengan demikian, maka kita akan semakin mencintai beliau, mencontoh beliau. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, langsung kepada tema pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana beliau berjalan, beberapa tema tentang sikap pribadi beliau. Dari hadis sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, babu majaa fi misyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma ara'aitu syai'an ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi wala ra'aita ahadan asraha fi misyatihi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka'annamal ardu tuswalahu inna lanajhahu anfusana wa innahu la ghairu mukhtaribs. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah yang beliau mengatakan begini: tiada suatu pun kulihat lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu seolah-olah mentari beredar di wajahnya. Juga tidak seorang pun yang kulihat lebih cepat jalannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah bumi ini dilipat-lipat untuknya. Sungguh kami harus bersusah payah untuk melakukan hal itu, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, yaitu kitab Manaqib Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis nomor 3650. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya juga disampaikan dalam hadis berikut ini. Kana Ali idza wadhafan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana idza masyau taqalla'a ka'annama yanhatu min sabab. Apabila, artinya begini ya, apabila Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah menerangkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan berkata, bila beliau berjalan kepalanya merunduk seakan-akan jalan menurun. Ya, jadi apabila beliau di sini adalah beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berjalan, maka beliau cara berjalannya adalah dengan merunduk seakan-akan seperti jalan turun. Ini menunjukkan bagaimana beliau ini sangat tawadhu ya, meskipun beliau seorang rasul. Nah, ini sangat tawadhu sekali. Diriwayatkan juga oleh Ali bin Hijr dan selainnya dari Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah Maula Ghafarah, dari Ibrahim bin Muhammad yang bersumber dari seorang putra Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan isyarat kepada kita bagaimana sebaiknya ketika kita ini berjalan, ya. Bahwa seorang nabi saja ketika beliau berjalan ini dengan menundukkan pandangan mata.
Beliau tidak tolah-toleh. Beliau ini tidak, ya istilahnya bahasa Jawanya itu apa, jelalatan demikian ya, tapi dengan senantiasa memandang ke arah bumi. Nah, tentu ini juga menjadikan isyarat bagi kita untuk fokus bagaimana memperhatikan jalan ketika kita ini menempuh suatu perjalanan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, juga dari hadis lain diriwayatkan begini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza masa takafu ka'an nama yankhatu min sabab. Bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, maka ia berjalan dengan merunduk seakan-akan jalan menurun ya. Jadi sama maknanya seperti hadis di atas tadi. Ini kalau ini diriwayatkan dari Imam Sofyan bin Waki dari ayahandanya, dari Mas'udi, dari Utsman bin Muslim bin Hurmus, dari Nafi bin Jubair bin Mut'aim yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah isyarat untuk kita semuanya. Bagaimana ketika kita ini berjalan di muka bumi, maka cara terbaik adalah dengan menundukkan pandangan. Tentu bukan berarti merem atau istilahnya memejamkan mata ya, tapi kita harus bisa menjaga diri kita. Demikian tentang perihal beliau ketika berjalan. Selanjutnya Bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan dengan tema yang kedua, kajian yang kedua, yaitu tentang bab bagaimana beliau ya ketika beliau ini duduk. Nah, salah satu aktivitas selain berjalan adalah manusia itu duduk. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh sebagai berikut dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Qabilah bin Makramah radhiyallahu an, dikemukakan bahwa ra'aita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil masjidi wa huwa qa'idul qardafah. Qalat falamma ra'aita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-mutakhasi'a fil jilyasi fa uraitu minal faro. Dari Qabilah ya, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di masjid sedang duduk kurfaso. Kurfaso di sini artinya adalah duduk kurfaso, ya ini duduk bertumpu pada pinggul, kedua paha merapat ke perut dan tangan memegang betis. Wah ini sulit ya, akan memperagakan karena bukan di masjid ya, agak sulit ya, tapi paling tidak kita bisa memahami ya. Bertumpu pada pinggul, artinya beliau mirip-mirip bersandar ya. Kemudian kedua paha beliau merapat ke perut. Kemudian memegang betis beliau. Ini yang cara yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah dari Qabilah berkata, manakala aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan khusyuk, maka aku pun dibawa oleh perasaan takjub karena wibawa beliau. Nah ini penjelasannya sebagai berikut. Lihat di dalam Sunan Abu Dawud bab adab hadis nomor 4847, juga di dalam Sunan Tirmizi. Selanjutnya dari sahabat Abad bin Tamim bahwa pamannya ya, bercerita sebagai berikut. Sesungguhnya ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring terlentang di masjid dan salah satu kakinya ditumpahkan pada kaki yang lain. Ini ada bagaimana ketika Rasulullah itu ya berbaring di masjid, mungkin beliau istirahat ya. Maka terlentang beliau ini kedua kakinya ini tidak berpisah, artinya salah satu itu menumpang di kaki yang lain. Ini adalah cara yang beliau contohkan. Contoh ini juga disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari bab salat pakaian, Sahih Muslim bab pakaian hadis nomor 2100, Sunan Abu Dawud bab adab, Sunan Nasai juga Sunan Malik bab salat, dan Sunan Tirmizi bab adab hadis nomor 2766. Yang terakhir jamaah sekalian, bagaimana Rasulullah SAW ketika duduk di masjid, maka beliau duduk secara ihtiba dengan kedua tangannya. Ihtiba adalah duduk kurfasok sambil bersandar. Jadi beliau bersandar, ya mungkin di dinding masjid atau bagaimana ya,
bersandar, kemudian di paha beliau ini menempel ke perut, ya agak dekat gini, kemudian tangan beliau memegang betis beliau. Ini adalah contoh-contoh yang dibolehkan. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita perhatikan bagaimana ketika kita ini di masjid, ya ini sebaiknya ketika kita ini mungkin karena capek atau apa ya, ini jangan sampai kita ini di masjid ini mengarahkan telapak kaki kita ini ke kiblat, istilahnya selonjor ya. Nah ini jangan sampai ya. Jangan sampai, karena itu seakan-akan ya kita ini istilahnya Jawa itu ndupak kiblat ya. Maka ini tidak etis. Tapi menyampinglah ya, mungkin bisa dengan ke arah barat daya atau ke timur laut sehingga tidak ke arah kiblat. Demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kajian singkat pada kesempatan hari ini. Jadi kesimpulannya tentang yang pertama adalah bagaimana ketika beliau berjalan, beliau lebih banyak menundukkan pandangan sehingga dikatakan seperti beliau berjalan di jalan yang turun. Kemudian ketika beliau duduk, ya, terutama ketika beliau di masjid, ya itu beliau dengan menempelkan paha beliau ke perut, kemudian tangan beliau memegang betis beliau. Nah ini sehingga itulah yang dicontohkan oleh beliau. Kemudian ketika beliau berbaring di masjid juga demikian, maka tidak sampai terlentang ya dengan kaki ke kanan ke kiri, itu jangan sampai. Tapi Rasulullah memberikan contoh ketika terlentang ya, makna terlentang di sini adalah memandang ke atas begitu. Nah, maka di situ kaki beliau salah satunya adalah menumpang pada kaki kanannya adalah menumpang di kaki kirinya sehingga tidak seperti binatang. Ya, itulah yang harus kita contoh jemaah sekalian ketika kita di dalam masjid, ketika istirahat atau bagaimana ya, ketika harus terlentang di masjid itu kaki kanan ya itu diusahakan untuk menumpang di kaki kiri. Kemudian ketika berbaring usahakan telapak kaki kita itu jangan sampai menuju ke arah kiblat, tetapi harus ke barat daya atau ke timur laut. Demikian kajian singkat yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semakin menjadikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.